Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 11, Di Atas Hogwarts Express. Suasana diliputi kesuraman akhir liburan ketika Harry terbangun keesokan harinya. Hujan lebat masih menerpa jendela ketika dia memakai jeans dan sweaternya. Mereka akan berganti memakai jubah sekolah di atas Hogwarts Express. Harry, Ron, Fred, George baru saja mencapai bordes lantai pertama untuk turun sarapan ketika Nyonya Weasley muncul di kaki tangga. Tampangnya gundah. Arthur panggilnya ke atas tangga. Arthur, berita penting dari kementerian. Harry merapatkan diri ke dinding ketika Tuan Weasley bergegas turun melewatinya dengan jubah terbalik bagian belakang di depan dan menghilang dari pandangan. Ketika Harry dan yang lain memasuki dapur, mereka melihat Nyonya Weasley mencari-cari panik di dalam laci. Mestinya ada di pena sini. Dan Tuan Weasley membungkuk di atas perapian berbicara kepada. Harry memejamkan mata dan membukanya lagi untuk memastikan matanya tidak keliru. Kepala Amos Diggory bertengger di atas kobaran api seperti telur besar berjenggot. Dia bicara cepat sekali, sama sekali tak terpengaruh oleh bunga-bunga api yang bertebaran di sekitarnya, dan lidah-lidah api yang menjilat-jilat telinganya. Tetangga-tetangga Muggle mendengar bunyi-bunyi, bising, dan teriakan-teriakan. Jadi mereka memanggil apa tuh? Yang mereka sebut polis. Arthur, kau harus ke sana. Ini kata Nyonya Weasley terengah, menyodorkan secari perkamen, sebotol tinta, dan pena bulu kusut ke tangan Tuan Weasley. Untung benar aku mendengarnya, kata kepala Tuan Diggory. Aku harus ke kantor pagi-pagi untuk mengirim 2 burung hantu dan ternyata orang-orang penggunaan sihir yang tidak pada tempatnya sedang heboh. Kalau Rita Skeeter sampai dengar soal ini, Arthur. Menurut Mad-Eye, apa yang terjadi? Kata Tuan Weasley. Membuka tutup botol tinta, mencelupkan pena bulunya, dan siap mencatat. Kepala Tuan Diggory memutar matanya. Katanya dia dengar ada pengacau masuk halamannya. Katanya orang itu sedang mengendap-endap menuju rumahnya, tapi diserang oleh tempat-tempat sampahnya. Apa yang dilakukan tempat-tempat sampah itu? Tanya Tuan Weasley menulis buru-buru. Membuat kebisingan luar biasa dan menembakkan sampah kemana-mana sejauh yang aku tahu. Kata Tuan Diggory. Rupanya salah satu tempat sampah itu masih meluncur-luncur ketika polis-polis muncul. Tuan Weasley mengeluh. Dan bagaimana pengacaunya, Arthur? Kau kan tahu Mad-Eye, kata kepala Tuan Diggory, memutar matanya lagi. Pengacau mengendap-endap dalam halamannya di tengah malam. Paling-paling kucing yang berkeliaran, kaget karena ketumpahan kulit kentang. Tapi kau orang-orang penggunaan sihir yang tidak pada tempatnya sampai menatap Mad-Eye. Habis dia pikirkan reputasinya, kita harus melepasnya dengan tuduhan minim. Itu urusan departemenmu. Berapa kira-kira nilai tempat sampah yang bisa meledak? Bisa cuma peringatan, kata Tuan Weasley, masih menulis sangat cepat. Keningnya berkerut. Mad-Eye tidak menggunakan tongkatnya. Dia tidak menyerang siapa-siapa. Aku berani taruhan dia melompat dari tempat tidur dan menyihir apa saja yang bisa dicapainya dari jendela, kata Tuan Diggory, tetapi mereka akan sulit membuktikannya. Tak ada yang terluka. Baiklah, aku ke sana, kata Tuan Weasley. Dia menjejalkan perkamen yang sudah ditulisnya ke dalam sakunya dan bergegas keluar dari dapur. Kepala Tuan Diggory menoleh kepada Tuan Weasley. Maaf loh, Molly, katanya. Lebih tenang, mengganggumu pagi-pagi sekali. Tapi Arthur satu-satunya yang bisa membebaskan Mad-Eye. Dan Mad-Eye akan memulai pekerjaan barunya hari ini. Kenapa dia harus memilih semalam? Tak apa-apa, Amos, kata Nyonya Weasley. Benar, kau tak mau sepotong roti panggang atau apapun sebelum pergi? Oh baiklah kalau begitu, kata Tuan Diggory. Nyonya Weasley mengambil selai roti panggang bermentega dari tumpukan di atas meja, memasukkannya ke penjepit api, dan menyerongkannya ke mulut Tuan Diggory. Pima ahi, katanya tak jelas dengan mulut penuh. Dan kemudian dengan bunyi pop pelan dia menghilang. Harry bisa mendengar Tuan Weasley meneriakkan selamat tinggal buru-buru kepada Bill, Cherry, Percy, dan kedua anak perempuan. Dalam 5 menit dia sudah kembali masuk dapur. Jubahnya sudah benar sekarang, dan menyisir rambutnya.
Aku harus buru-buru, semoga tahun ini menyenangkan bagi kalian anak-anak, kata Tuan Weasley kepada Harry, Ron, dan si kembar, memakai mantelnya, dan siap-siap untuk berdiri parade. Molly, kau tak apa-apa sendirian mengantar anak-anak ke King Cross? Tentu saja tidak, katanya. Kau urus Mad Eye, kami akan baik-baik saja. Bersamaan dengan menghilangnya Tuan Weasley, Bill dan Charlie memasuki dapur. Tadi ada orang yang menyebut-nyebut Mad Eye, tanya Billy. Kenapa lagi dia? Dia bilang ada yang mencoba memasuki rumahnya semalam, kata Nyonya Weasley. Mad Eye Modi, tanya George merenung, mengoleskan selai pada roti panggangnya. Orang-orang sinting itu kan? Ayah kalian sangat menghargai Mad Eye Modi, kata Nyonya Weasley tegas. Ya, dan mengoleksi stiker listrikan, kata Fred pelan sedikit ketika Nyonya Weasley keluar dari dapur sama antiknya. Moody penyihir hebat pada zamannya, kata Bill. Dia teman lama Dumbledore kan? Kata Charlie. Dumbledore juga tak bisa disebut normal kan? Kata Fred. Maksudku, aku tahu dia jenius dan hebat. Siapakah Mad Eye? Tanya Harry. Dia sudah pensiun dulu kerja di kementerian, kata Charlie. Aku pernah ketemu dia sekali waktu dan membawaku ke tempat kerjanya. Dia Auror, salah satu yang terbaik. Penangkap penyihir hitam, dia menambahkan ketika melihat wajah Harry yang kosong. Separuh sel di Azkaban penuh berkat dia. Tapi karena itu dia punya banyak musuh. Keluarga orang-orang yang ditangkapnya terutama. Dan ku dengar dia jadi paranoid dalam usia tuanya ini. Tak lagi percaya siapapun, seolah melihat penyihir hitam di mana-mana. Bill dan Charlie memutuskan ikut mengantar ke stasiun King Cross. Tapi Percy minta maaf dengan sangat, berkata bahwa dia benar-benar harus bekerja. Aku tak bisa cuti lagi sekarang, katanya kepada mereka. Tuan Crouch mulai bergantung padaku. Ya, tahu tidak Percy, kata George serius. Kurasa dia akan segera tahu namamu. Nyonya Weasley telah memberanikan diri menggunakan telepon di kantor pos desa untuk memesan 3 taksi magel biasa untuk membawa mereka ke London. Arthur mencoba meminjam mobil kementerian untuk kita. Nyonya Weasley berbisik kepada Harry sementara mereka berdiri di halaman yang basah tersiram hujan. Memandang ketika supir taksi keberatan mengangkat 6 koper Hogwarts berat ke dalam mobil mereka. Tapi tak ada mobil yang bisa dipinjam. Oh astaga, mereka tak kelihatan senang ya. Harry segan memberitahu Nyonya Weasley bahwa supir taksi magel jarang sekali mengangkut burung hantu yang kelewat bergairah. Dan teriakan-teriakan Pigwidgeon sungguh membengkakkan telinga. Apalagi ketika beberapa kembang api filibuster tahan api awal basah tiba-tiba menyala ketika koper Fred terbuka, membuat si sopir tak mengangkutnya. Berteriak kesakitan karena Crookshank mencakar kakinya. Perjalanan tidak nyaman, mereka berdesakan di bagian belakang taksi dengan koper-koper mereka. Perlu beberapa waktu bagi Crookshank untuk mengatasi kekagetannya gara-gara kembang api tadi. Dan pada saat mereka memasuki London, Harry, Ron, dan Hermione sudah kena cakar di mana-mana. Mereka lega sekali turun di King Cross, meskipun hujan turun lebih lebat dari sebelumnya. Dan mereka jadi basah kuyup menyeret koper mereka, menyeberangi jalanan yang ramai, dan memasuki stasiun. Harry sekarang sudah terbiasa memasuki peron 9:3/4. Dia hanya tinggal berjalan melewati penghalang yang kelihatannya kokoh di antara peron 9 dan 10. Yang sulit adalah melakukannya secara tidak mencolok, agar tidak menarik perhatian magel. Mereka berkelompok hari ini, Harry, Ron, dan Hermione, yang paling mencolok, karena mereka ditemani Pigwidgeon dan Crookshank masuk paling dulu. Mereka bersandar ke palang rintangan, mengobrol santai dan berhasil masuk. Peron 9:3/4 tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hogwarts Express. Kereta uap merah berkilauan sudah ada di sana, mengepul-ngepulkan asap. Para murid Hogwarts dan orang tua mereka bermunculan ke peron dari dalam asap itu seperti hantu-hantu hitam. Pigwidgeon jadi lebih ribut dari sebelumnya, membalas uhu-uhu burung-burung hantu yang terdengar dari dalam kabut asap. Harry, Ron, dan Hermione mencari tempat duduk, dan segera saja mereka memasukkan koper-koper mereka dalam kompartemen di pertengahan kereta. Setelah itu mereka turun lagi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Weasley, Bill, dan Charlie. Mungkin aku akan ketemu kalian lagi cepat dari dugaan kalian, kata Charlie tersenyum sambil memeluk Ginny. Kenapa? Tanya Fred tajam. Lihat saja nanti, kata Charlie.
Cuma saja jangan bilang Percy aku menyebut-nyebut ini. Kan ini informasi rahasia sampai pihak kementerian merasa sudah tiba waktunya diumumkan. Ya, rasanya aku ingin sekali balik ke Hogwarts tahun ini, kata Bill. Tangannya dalam saku, menerawang memandang kereta api. Kenapa? Tanya George penasaran. Tahun ini akan asik sekali bagi kalian, kata Bill. Matanya berkilauan, mungkin aku akan cuti untuk menonton sebagian. Sebagian apa? Tanya Ron. Tapi saat itu peluit bertiup dan Nyonya Weasley menggiring mereka ke pintu kereta. Terima kasih, kami boleh menginap, Nyonya Weasley, kata Hermione setelah mereka naik, menutup pintu dan mengulurkan kepala ke luar jendela untuk bicara kepadanya. Ya, terima kasih untuk segalanya, Nyonya Weasley, kata Harry. Oh, aku senang kalian datang, nak, kata Nyonya Weasley. Aku ingin mengundang kalian Natal nanti. Tapi ya, kurasa kalian semua ingin tinggal di Hogwarts. Apalagi dengan adanya ini itu. Mam, kata Ron sebal. Apa sih yang kalian bertiga ketahui, tapi kami tidak? Kalian akan tahu malam ini, kurasa, kata Nyonya Weasley tersenyum. Akan sangat menyenangkan. Aku senang sekali mereka sudah mengubah peraturannya. Peraturan apa? Tanya Harry, Ron, Fred, dan George bersamaan. Nanti Profesor Dumbledore akan memberitahu kalian. Nah, jangan nakal ya. Ya, Fred, dan kau, George. Piston berdesis keras dan kereta mulai bergerak. Bilang dong akan ada apa di Hogwarts, teriak Fred dari jendela sementara Nyonya Weasley, Bill, dan Charlie tertinggal semakin jauh dari mereka. Peraturan apa yang mereka ubah? Tetapi Nyonya Weasley hanya tersenyum dan melambai. Sebelum kereta membelok di tikungan dia, Bill, dan Charlie telah berdiri paret. Harry, Ron, dan Hermione kembali ke kompartemen mereka. Hujan lebat yang menimpa jendela membuat mereka sulit sekali memandang keluar. Ron membuka kopernya, mengeluarkan jubah pestanya yang merah, dan menyelubunginya ke sangkar Pickwick untuk meredam uhu-uhunya. Bachman saja ingin memberitahu kita apa yang akan berlangsung di Hogwarts, omelnya, seraya duduk di samping Harry. Di Piala Dunia lalu, ingat? Masa ibuku sendiri tidak mau bilang? Apa kira-kira? Shh. Mendadak Hermione berbisik, meletakkan jari di bibirnya dan menunjuk kompartemen di sebelah mereka. Dan suara dipanjang-panjangkan yang sudah mereka kenal terdengar melalui pintu yang terbuka. Ayah sebetulnya lebih suka menyekolahkan aku di Durmstrang daripada Hogwarts. Dia kena kepala. Kalian kan tahu bagaimana pendapatnya tentang Dumbledore. Orang itu pecinta berat darah lumpur. Dan Durmstrang tidak menerima gembel macam begitu. Tapi ibu tidak suka aku bersekolah di tempat yang begitu jauh. Ayah bilang, Durmstrang bersikap lebih masuk akal daripada Hogwarts terhadap ilmu hitam. Murid-murid Durmstrang mempelajarinya, bukan cuma pertahanan omong kosong seperti kita. Hermione bangkit, berjingkat ke pintu kompartemen dan menutupnya, memblokir suara Malfoy. Jadi dia pikir Durmstrang lebih cocok buatnya, begitu. Katanya berang, sayang sekali dia tidak sekolah di sana, supaya kita tak usah kenal dengannya. Durmstrang itu sekolah sihir yang lain, tanya Harry. Ya, kata Hermione sengit. Dan reputasinya buruk menurut penilaian pendidikan sihir di Eropa. Sekolah itu memberi banyak tekanan pada ilmu hitam. Rasanya aku sudah pernah dengar deh, kata Ron tak yakin. Di mana sih? Negara mana? Kan tak ada yang tahu, kata Hermione, mengangkat alisnya. Kenapa tidak? Tanya Harry. Sudah tradisi ada banyak persaingan di antara semua sekolah sihir, Durmstrang dan Bugsbottom. Menyembunyikan keberadaan mereka supaya tak ada yang bisa mencuri rahasia mereka, kata Hermione tanpa berbelit-belit. Yang benar saja, kata Ron mulai tertawa. Durmstrang pasti sama besarnya dengan Hogwarts. Bagaimana kau bisa menyembunyikan kastil besar begitu? Tapi Hogwarts tersembunyi, kata Hermione. Keheranan, semua orang tahu itu ya, semua orang yang sudah membaca sejarah Hogwarts lah. Cuma kau kalau begitu, kata Ron. Jadi teruskan bagaimana menyembunyikan tempat seperti Hogwarts. Dengan sihir, kata Hermione. Kalau ada magel yang melihatnya, yang mereka lihat hanyalah reruntuhan bangunan tua berlumut dan papan peringatan di depan itu. Bertulisan berbahaya dilarang masuk. Jadi Durmstrang juga kelihatan seperti reruntuhan bagi orang luar. Mungkin, kata Hermione, mengangkat bahu. Atau bisa saja mereka memakai mantra penolak magel. Seperti Stadion Piala Dunia. Dan untuk mencegah penyihir asing menemukannya, mereka akan membuatnya tak terpeta. Apa? Coba bilang lagi. Ya, kau bisa menyihir bangunan supaya tak bisa tampak dipetakan. Kalau menurutmu begitu, kata Harry, tapi menurutku Durmstrang pastilah di suatu tempat jauh di utara, kata Hermione menerawang. Di tempat yang sangat dingin, karena mereka punya seragam mantel bulu. Pikirkan kemungkinan-kemungkinannya, kata Ron melamun.
mudah sekali mendorong Malfoy ke sungai es, pura-pura kecelakaan. Sayang sekali ibunya menyayanginya. Hujan makin lama makin lebat ketika kereta meluncur semakin jauh ke udara. Langit amat gelap dan jendela amat berkabut, sehingga lampu-lampu sudah dinyalakan pada siang hari. Troli menjual makanan berdiri di koridor dan Harry membeli setumpuk besar bolu kuali untuk dimakan bersama. Beberapa teman mereka berdatangan sementara siang berganti sore, termasuk Seamus Finnegan, Dean Thomas, dan Neville Longbottom. Remaja berwajah bundar, sangat pelupa, yang dibesarkan oleh neneknya yang galak. Seamus masih memakai mawar Irlandianya. Sebagian sihirnya rupanya sudah memudar. Mawar itu masih meneriakkan Troy Mulet Moran, tapi amat lemah dan terdengar amat letih. Setelah kira-kira setengah jam, Hermione yang bosan mendengar obrolan tentang Quidditch yang tak habis-habisnya, membenamkan diri sekali lagi membaca buku kitab mantra standar tingkat 4, dan mulai mempelajari mantra panggil. Neville mendengarkan dengan iri ketika yang lain ramai membicarakan Piala Dunia. Nenek tak mau pergi, katanya merana, tak mau beli tiket, kedengarannya seru sekali. Memang, kata Ron, lihat ini Neville. Dia mencari-cari dalam kopernya di atas tempat bagasi dan mengambil figur miniatur Victor Crumb. Oh wow, kata Neville iri ketika Ron meletakkan Crumb di atas tangannya yang gemuk. Kami juga melihatnya dari dekat, kata Ron. Kami menonton di box utama. Untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupmu, Weasley, Draco Malfoy telah muncul di pintu. Di belakangnya berdiri Crabbe dan Goyle, kroninya yang bertubuh besar dan sangar. Keduanya kelihatannya bertambah tinggi 30 cm selama musim panas. Rupanya mereka mendengar obrolan tentang Quidditch itu dari pintu kompartemen yang dibiarkan sedikit terbuka oleh Dean dan Seamus. Rasanya kami tak mengundangmu bergabung, Malfoy, kata Harry dingin. Weasley, apa itu? Kata Malfoy, menunjuk sangkar Pigwidgeon. Lengan jubah pesta Ron menjuntai bergoyang-goyang sesuai irama guncangan kereta. Bergelangan lengannya yang berenda kelihatan jelas sekali. Ron berusaha menyingkirkan jubah itu, tetapi Malfoy lebih cepat darinya. Dia menyambar lengan jubah itu dan menariknya. Lihat ini, kata Malfoy kegirangan, mengangkat jubah Ron dan memperlihatkannya kepada Crabbe dan Goyle. Weasley, memangnya kau mau pakai ini? Maksudku, ini memang mode yang ngetop di tahun 1890-an. Bukan urusanmu, kata Ron. Wajahnya sama marahnya dengan jubah pesta yang disambarnya kembali dari tangan Malfoy. Malfoy terbahak-bahak, Crabbe dan Goyle tertawa konyol. Jadi, mau ikut Weasley? Mau coba mengharumkan nama keluarga? Ada hadiah uang juga. Tahu kan, kau akan bisa beli jubah yang layak kalau menang. Kau bicara apa? Tukas Ron. Apakah kau mau ikut? Malfoy mengulangi. Kalau kau pasti ikut, Potter. Kau tak pernah melewatkan kesempatan untuk pamer, kan? Jelaskan apa yang kau ocehkan. Kalau tidak, pergi sana, Malfoy, kata Hermione jengkel dari atas kitab mantra standar tingkat 4. Senyum kegirangan mereka di wajah pucat Malfoy. Memangnya kalian tidak tahu, katanya senang. Kau punya ayah dan kakak di kementerian. Dan kau tidak tahu, bukan main, ayahku sudah memberitahuku lama sekali. Dia dengar dari Cornelius Pat, tapi ayah memang punya hubungan dekat dengan orang-orang top di kementerian. Mungkin ayahmu tingkatnya cuma junior. Jadi tak tahu, Weasley. Ya, mungkin mereka tidak bicara tentang soal-soal penting di depannya. Tertawa sekali lagi. Malfoy memberi isyarat kepada Crabbe dan Goyle, dan ketiganya menghilang. Ron bangkit dan membanting pintu geser kompartemen begitu kerasnya sampai kacanya pecah. Ron, tegur Hermione. Dia mencabut tongkatnya, mengumandangkan reparo, dan serpihan-serpihan kaca menyatu kembali menjadi selembar kaca dan kembali menempel ke pintu. Menyebalkan sekali, seakan dia tahu segalanya dan kita tidak. Oh, Ron, ayah punya hubungan dekat dengan orang-orang di top kementerian. Dan bisa naik pangkat dari dulu-dulu, cuma saja dia senang di tempatnya sekarang. Tentu saja, kata Hermione tenang. Jangan biarkan Malfoy membuatmu panas, Ron. Anak itu membuatku panas. Bagaimana tidak, kata Ron, mencomot salah satu sisa bulu kuali yang meremasnya hingga hancur. Ron jadi marah-marah terus sepanjang sisa perjalanan. Dia tidak banyak bicara ketika mereka berganti jubah seragam sekolah. Dan masih panas. Ketika Hogwarts Express mulai mengurangi kecepatannya dan akhirnya berhenti di stasiun Hogsmeade yang gelap gulita. Ketika pintu-pintu kereta membuka, gemuruh guntur terdengar. Hermione membungkus Crookshank dalam mantelnya dan Ron membiarkan jubah pestanya tetap menyelubungi sangkar Pigwidgeon.
ketika mereka turun dari kereta dengan kepala menunduk dan mata menyipit menerobos hujan. Hujan sekarang demikian lebatnya, sehingga seakan berember-ember air dingin diguyurkan ke atas kepala mereka. "Hai Hagrid!" teriak Harry, melihat siluet sosok raksasa di ujung peron di kejauhan. "Baik-baik saja, Harry?" Hagrid balas berseru, melambai, "Sampai ketemu di pesta kalau kami tidak tenggelam." Murid-murid kelas 1 secara tradisi mencapai kastil Hogwarts dengan berlayar menyeberangi danau bersama Hagrid. "Oh, aku tak mau menyeberangi danau dalam cuaca macam ini," kata Hermione sungguh-sungguh gemetar, sementara mereka beringsut pelan sepanjang peron gelap bersama anak-anak lain. 100 kereta tanpa kuda siap menunggu mereka di depan stasiun. Harry, Ron, Hermione, dan Neville naik penuh syukur ke salah satu di antaranya. Pintu menutup, dan beberapa saat kemudian dengan entakan keras, iring-iringan panjang kereta berkeretak, menggelinding dengan mencipratkan air menuju ke kastil Hogwarts. Bab 12. Turnamen Triwizard. Melewati gerbang yang kanan kirinya dijaga patung babi hutan bersayap dan mendaki jalan menanjak. Kereta menggelinding, berguncang mengerikan dalam angin kencang yang kini telah berubah menjadi badai. Bersandar ke jendela, Harry bisa melihat Hogwarts semakin dekat. Cahaya dari jendela-jendelanya kabur dan bergoyang di balik tirai hujan lebat. Kilat menyambar di langit ketika kereta mereka berhenti di depan pintu besar dari kayu ek. Di atas undakan batu, anak-anak yang berada dalam kereta-kereta di depan mereka sudah bergegas menaiki undakan. Harry, Ron, Hermione, dan Neville melompat turun dari kereta mereka dan buru-buru menaiki undakan juga. Baru menengadah setelah mereka berada dalam aula depan besar yang diterangi cahaya obor dengan tangga pualamnya yang megah. "Ya ampun," kata Ron, menggoyangkan kepalanya, dan mencipratkan air kemana-mana. "Kalau hujan terus begini, danau akan meluap. Aku basah kuyup." Balon besar merah berisi air jatuh dari langit-langit ke atas kepala Ron, dan pecah. Basah kuyup dan menyembur-nyembur, Ron terhuyung ke pinggir hingga menabrak Harry. Tepat ketika bom air kedua jatuh, nyaris menimpa Hermione. Balon itu pecah di kaki Harry, mengguyurkan air dingin ke dalam sepatu kets dan kaos kakinya. Anak-anak di sekitar mereka menjerit-jerit dan mulai saling dorong dalam usaha menghindari dari serangan. Harry mendongak dan melihat Pippin si hantu jahil melayang 6 meter di atas mereka. Sosoknya kecil memakai topi lonceng dan dasi kupu-kupu berwarna jingga. Wajahnya yang lebar dan jahat mengerut berkonsentrasi ketika dia siap melempar bom airnya ke sasaran. "Pippin!" teriak suara marah. "Pippin, turun cepat!" Profesor McGonagall, wakil kepala sekolah, dan kepala asrama Gryffindor berlari keluar dari aula besar. Dia terpeleset di lantai yang licin dan menyambar leher Hermione agar tidak jatuh. "Oh, maaf, Miss Granger." "Tak apa-apa, Profesor." Sengal Hermione memijat-mijat lehernya. "Pippin, turun sekarang juga," raung Profesor McGonagall, meluruskan topi kerucutnya dan mendelik ke atas dari balik kacamata perseginya. "Tidak parah kok," kekeh Pippin, melemparkan bom air ke beberapa murid perempuan kelas 5 yang menjerit dan berlari ke dalam aula besar. "Kan mereka sudah basah, cuma semburan kecil." "Wih!" Dan dia mengarahkan bom lain ke serombongan anak kelas 2 yang baru tiba. "Kupanggil kepala sekolah," teriak Profesor McGonagall. "Kuperingatkan kau, Pippin." Pippin menjulurkan lidahnya, melemparkan bom air terakhir ke udara, dan melesat ke atas tangga pualam terkekeh seperti orang gila. "Nah, ayo jalan," kata Profesor McGonagall tajam kepada rombongan anak-anak yang basah kuyup. "Masuk ke aula besar, ayo." Harry, Ron, dan Hermione berjalan terpeleset-terpeleset menuju pintu ganda di sebelah kanan. Ron bergumam marah-marah ketika menyeka rambutnya yang basah dari wajahnya. Aula besar tampak megah seperti biasanya, didekorasi untuk pesta awal tahun ajaran. Piring-piring dan piala-piala emas berkilauan tertimpa cahaya ratusan lilin yang melayang di atas meja-meja. Keempat meja asrama penuh sesak oleh anak-anak yang ramai berceloteh. Di ujung aula, para guru duduk di belakang meja kelima, menghadapi murid-murid mereka. Di dalam aula jauh lebih hangat.
Harry, Ron, dan Hermione berjalan melewati meja Slytherin, Ravenclaw, dan Hufflepuff, dan duduk bersama anak-anak Gryffindor lainnya di meja paling ujung. Di sebelah Nick, si kepala nyaris putus, hantu Gryffindor, seputih mutiara dan semi-transparan. Nick malam ini memakai baju ketatnya yang biasa, tetapi dengan rimpel ekstra besar, yang berfungsi ganda, yakni bernuansa pesta dan sekalian untuk menyangga agar kepalanya tidak terlalu bergoyang di atas lehernya yang nyaris putus. "Selamat malam," katanya, tersenyum kepada mereka. "Siapa tuh?" kata Harry, melepas sepatunya dan menuang airnya. "Mudah-mudahan seleksinya cepat, aku sudah lapar sekali." Seleksi untuk menentukan asrama bagi para murid baru berlangsung pada awal setiap tahun ajaran baru. Tetapi karena kejadian-kejadian kebetulan yang tak menyenangkan, Harry tak bisa hadir pada acara seleksi lain, kecuali seleksinya sendiri. Jadi sekarang dia menunggu-nunggu acara ini. Saat itu suara tinggi melengking, terengah, berteriak dari ujung lain meja. "Hai Harry," itu Colin Creevey, anak kelas 3. Baginya Harry semacam pahlawan. "Hai Colin," balas Harry pelan. "Harry, coba tebak." "Tebak deh Harry, adikku masuk tahun ini, adikku Dennis." Bagus," kata Harry. "Dia bersemangat sekali," kata Colin, nyaris melonjak-lonjak di tempat duduknya. "Mudah-mudahan saja dia masuk Gryffindor. Doakan, Harry." Ya, baiklah," kata Harry. Dia kembali berpaling kepada Hermione, Ron, dan Nick si kepala nyaris putus. "Kakak beradik biasanya masuk asrama yang sama kan?" tanyanya. Dia mengacu kepada Weasley bersaudara, yang 7-7-nya masuk Gryffindor. "Oh tidak harus begitu," kata Hermione. "Kembaran Parvati-Patil di Ravenclaw, padahal mereka kembar identik. Kau pasti mengira mereka akan masuk asrama yang sama kan?" Harry menengadah, memandang meja guru. Kelihatannya ada lebih banyak kursi kosong daripada biasanya. Hagrid tentu saja masih berjuang menyeberangi danau bersama anak-anak kelas 1. Profesor McGonagall mungkin sedang mengawasi pengeringan lantai aula depan. Tapi masih ada satu kursi kosong lain. Dan Harry tak bisa menebak siapa yang kurang. "Mana guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam?" tanya Hermione, yang juga memandang para guru. Mereka belum pernah memiliki guru pertahanan terhadap ilmu hitam yang bertahan lebih dari 3 semester. Favorit Harry sejauh ini adalah Profesor Lupin, yang mundurkan diri dari tahun ajaran lalu. Harry mengawasi meja guru dari ujung ke ujung, jelas tak ada muka baru di sana. "Mungkin mereka tak berhasil mendapatkan guru baru," kata Hermione cemas. Harry memandang meja guru lebih teliti lagi. Profesor Flitwick yang kecil mungil duduk di atas tumpukan bantal di sebelah Profesor Sprout, guru herbologi, yang topinya miring di atas rambut panjangnya yang beruban. Guru perempuan ini sedang bicara pada Profesor Sinitra dari Departemen Astronomi. Di sisi lain, Profesor Sinitra duduk, si ahli ramuan berwajah pucat, dengan hidung bengkok dan rambut berminyak. Snape, orang yang paling tidak disukai Harry di Hogwarts. Ketidaksukaan Harry diimbangi oleh kebencian Snape terhadapnya. Kebencian yang semakin mendalam tahun lalu, ketika Harry membantu Sirius kabur di bawah hidung besar Snape. Snape dan Sirius sudah bermusuhan sejak mereka masih bersekolah. Di sebelah Snape ada kursi kosong, yang menurut dugaan Harry kursi Profesor McGonagall. Di sebelahnya, tepat di tengah meja, duduk Profesor Dumbledore, kepala sekolah, rambut dan jenggot panjang yang keperakan berkilau dalam cahaya lilin. Jubah hijau tuanya yang indah bersulam banyak bintang dan bulan. Ujung-ujung jari Dumbledore yang panjang dan runcing terkatup, dan dia meletakkan ujung dagunya di atasnya, memandang ke langit-langit dari balik kacamata bulan separuhnya, seakan sedang melamun. Harry ikut memandang langit-langit, yang disihir persis langit di luar. Belum pernah Harry melihat langit segelap ini, awan-awan hitam dan ungu berarak. Dan ketika guntur menggelegar di luar, kilat menyambar di langit-langit. "Oh, cepat dong," ratap Ron di sebelah Harry. "Aku bisa menghabiskan hipogrif saking laparnya." Baru saja mulutnya mengatu, pintu-pintu aula besar terbuka dan ruangan menjadi hening. Profesor McGonagall memimpin sederet panjang anak-anak kelas 1 ke bagian depan aula. Kalau Harry, Ron, dan Hermione sudah basah kuyup,
itu belum seberapa dibanding anak-anak kelas 1. Dilihat dari penampilan mereka, orang akan menyangka mereka berenang, menyeberangi danau dan bukannya naik perahu. Semuanya gemetar kedinginan dan ketakutan ketika berjajar di depan meja guru menghadap murid-murid yang lain. Semuanya, kecuali anak yang paling kecil, anak laki-laki dengan rambut sewarna bulu tikus yang terbungkus mantel tikus mondok, yang dikenali Harry sebagai mantel Hagrid. Mantel itu sangat kebesaran untuknya, sehingga kelihatannya dia dibungkus tenda sirkus besar berbulu. Mukanya yang kecil mencuat dari atas kerahnya nampak luar biasa bergairah. Setelah ikut berjajar bersama teman-temannya yang ketakutan, dia memandang Colin Creevey, mengangkat kedua ibu jarinya dan mulutnya bergerak mengucapkan, "Aku jatuh ke danau." Kelihatannya dia bangga sekali. Profesor McGonagall sekarang meletakkan bangku berkaki 4 di lantai di depan anak-anak kelas 1. Di atas bangku itu ada topi penyihir yang sudah amat butut, kotor, dan bertambal. Anak-anak kelas 1 memandanginya. Anak-anak kelas 1 memandangnya. Begitu pula semua yang lain. Sejenak suasana hening. Kemudian robekan lebar di dekat tepi topi menganga lebar seperti mulut dan topi itu bernyanyi. Aula besar dipenuhi sorak riuh ketika topi seleksi usai bernyanyi. "Itu bukan lagu yang dinyanyikannya waktu menyeleksi kita," kata Harry, ikut bertepuk bersama yang lain. "Setiap tahun nyanyinya lain," kata Ron. "Hidupnya pasti membosankan kan jadi topi? Kurasa dia menghabiskan sepanjang tahun mengarang nyanyian baru." Profesor McGonagall sekarang membuka gulungan besar perkamen, yang kusebut namanya baju. "Memakai topi dan duduk di atas bangku," katanya kepada anak-anak kelas 1. "Setelah topi seleksi menyebutkan asrama kalian, kalian duduk di meja masing-masing." Ashley Stewart, seorang anak laki-laki maju, gemetar dari kepala sampai ke kaki. Dia mengambil topi seleksi, memakainya, dan duduk di bangku. "Ravenclaw!" teriak si topi. Stewart Ashley melepas topinya dan bergegas ke tempat duduk di meja Ravenclaw. Semua anak di situ bersorak menyambutnya. Sekilas Harry melihat Cho, Seeker Ravenclaw, bersorak mengiringi Stewart duduk. Sedetik Harry punya perasaan aneh, ingin bergabung ke meja Ravenclaw juga. Badok Malcolm, Slytherin, meja di sisi lain aula bersorak riuh rendah. Harry bisa melihat Malfoy bertepuk tangan ketika Badok bergabung dengan anak-anak Slytherin. Dalam hati Harry bertanya, apakah Badok tahu bahwa asrama Slytherin telah menghasilkan lebih banyak penyihir hitam daripada asrama-asrama lainnya? Fred dan George mendesis ketika Malcolm Badok duduk. Branston Eleanor Hufflepuff, Caldwell Owen Hufflepuff, Creepy Dennis yang mungil terhuyung maju, nyaris jatuh terserimpet mantel tikus mondok Hagrid. Tepat ketika Hagrid sendiri menyelinap masuk ke dalam aula besar lewat pintu di belakang meja guru. Kira-kira 2 kali lebih tinggi dari pria normal, dan 3 kali lebih lebar, dengan rambut hitamnya yang kusut masai dan jenggot yang aut-autan. Hagrid tampak agak mengerikan, kesan yang menyesatkan. Karena Harry, Ron, dan Hermione tahu Hagrid sangat baik hati. Dia mengedip kepada mereka seraya duduk di ujung meja guru dan memandang Dennis Creepy memakai topi seleksi. Robekan di tepinya membuka lebar. "Gryffindor!" si topi berteriak. Hagrid ikut bertepuk bersama anak-anak Gryffindor ketika Dennis Creepy dengan wajah berseri-seri melepas topinya, meletakkannya kembali di atas bangku, dan bergegas mendatangi kakaknya. "Colin, aku tadi jatuh," katanya nyaring sambil duduk di kursi kosong. "Seru sekali, dan ada sesuatu di air yang menangkapku dan mendorongku kembali ke dalam perahu." "Cool," kata Colin, sama bergairahnya. "Mungkin yang mendorongmu si cumi-cumi raksasa Dennis?" "Wow," kata Dennis, seakan terlempar ke dalam danau dalam yang sedang bergolak karena badai, dan didorong ke atas lagi oleh monster air raksasa adalah sesuatu yang luar biasa dan membuat iri banyak orang. Dennis, lihat anak yang di sana itu, yang rambutnya hitam dan pakai kacamata. Lihat, tahu siapa dia, Dennis?" Harry memalingkan wajah berkonsentrasi memandang topi seleksi, yang sekarang sedang menyeleksi Emma Dombs. Seleksi berlanjut, anak-anak dengan tingkat ketakutan yang berbeda pada wajah mereka.
Bergerak satu demi satu ke bangku berkaki 4. Antrian berkurang dengan lambat. Profesor McGonagall baru sampai ke huruf L. Aduh, cepat dong, keluh Ron, mengusap-usap perutnya. Ron, seleksi jauh lebih penting daripada makanan, kata si Nick nyaris putus ketika Madel Laura terpilih masuk Hufflepuff. Tentu saja, kau kan sudah mati, tukas Ron. Mudah-mudahan yang masuk Gryffindor tahun ini hebat-hebat, kata Nick. Bertepuk ketika McDonald Natalie bergabung ke meja Gryffindor. Kita tak ingin kehilangan rentetan keberuntungan kita, kan? Selama 3 tahun berturut-turut, Gryffindor telah memenangkan kejuaraan antar asrama. Pritchard, Graham, Slytherin, Quaker-Ola, Ravenclaw. Dan akhirnya dengan Whitby Kevin Hufflepuff, acara seleksi usai sudah. Profesor McGonagall mengangkat kursi berikut topinya dan membawanya pergi. Sudah waktunya, kata Ron menyambar pisau dan garpunya dan memandang penuh harap pada piring emasnya. Profesor Dumbledore sudah berdiri, dia tersenyum ke semua muridnya, lengannya membuka lebar menyambut mereka. Cuma 2 kata yang akan kusampaikan kepada kalian, katanya. Suaranya yang dalam bergema di seluruh aula besar, selamat makan. Hore, seru Harry dan Ron ketika piring-piring kosong di depan mereka tiba-tiba penuh berisi makanan. Nick menatap Marana. Ketika Harry, Ron, dan Hermione mengisi piring mereka penuh-penuh. Ah, nak, kata Ron, mulutnya penuh kentang tumbuk. Kalian beruntung malam ini bisa pesta, ujar Nick. Tadi ada keributan di dapur. Kenapa, ada apa? Tanya Harry, mengunyah sepotong besar daging. Pipes tentu, kata Nick, menggelengkan kepala, yang bergoyang nyaris copot. Dia menarik rimpelnya lebih tinggi. Perdebatan yang biasa. Kalian tahu kan, dia ingin menghadiri pesta. Mana mungkin. Kalian tahu hantu macam apa dia. Sangat tak tahu adat. Setiap kali melihat sepiring makanan, maunya untuk main lempar-lemparan. Kami lalu mengadakan rapat hantu. Si rahib gemuk ingin memberinya kesempatan. Untunglah si Baron Berdarah bijaksana, menentangnya habis-habisan. Baron Berdarah adalah hantu Slytherin. Hantu kurus kering pendiam yang dipenuhi bercak darah keperakan. Dia satu-satunya makhluk di Hogwarts yang bisa mengendalikan Pipes. Pantas Pipes tadi sewot, kata Ron. Jadi apa yang dilakukannya di dapur? Oh, biasa, kata Nick, mengangkat bahu. Bikin kekacauan, panci dan wajan berterbangan, lantai banjir sup. Peri-peri rumah sampai ketakutan sekali. Klang. Hermione menyenggol piala emasnya sampai terguling. Jus labu kuning langsung melebar di atas taplak meja, membuat linen putih itu menjadi jingga. Tapi Hermione tak peduli. Ada peri rumah di sini, katanya. Memandang Nick dengan kaget. Di Hogwarts? Tentu saja, kata Nick, si kepala nyaris putus, heran melihat reaksi Hermione. Jumlahnya paling banyak dibanding di tempat manapun di Inggris, kukira lebih dari 100. Aku belum pernah melihat satu pun, kata Hermione. Ya, mereka kan tidak pernah meninggalkan dapur di siang hari, kata Nick. Mereka muncul di malam hari untuk bersih-bersih, memeriksa perapian, dan macam-macam lagi. Maksudku, kalian memang tidak diharapkan melihat mereka. Bukankah tanda peri rumah yang baik adalah kalau kalian tak tahu mereka ada? Hermione memandangnya tak percaya. Tetapi mereka dibayar, tanyanya. Mereka mendapat libur kan? Dan cuti sakit? Dan pensiun? Dan lain-lainnya? Nick, si kepala nyaris putus, terkekeh, kegelian sampai rimpelnya merosot dan kepalanya terkulai. Berjuntai pada kira-kira hanya 2 senti kulit hantu dan otot yang masih menempel di lehernya. Cuti sakit dan pensiun, katanya, mendorong kepalanya balik ke lehernya dan menahannya lagi dengan rimpelnya. Peri rumah tidak menginginkan cuti sakit dan pensiun. Hermione memandang piring makanannya yang nyaris belum tersentuh, kemudian meletakkan pisau dan garpunya di atasnya dan mendorongnya menjauh darinya. Oh, jangan begitu, Hermione, kata Ron bergurau. Nama Hermione memang dilafalkan Hermione, sama dengan bunyi Hermione. Lututku. Harry tak sengaja kecipratan makanan Ron. Ups, sorry. Ari, Ron menelan pudingnya. Kau tak akan dapat cuti sakit walaupun mogok makan. Perbudakan, kata Hermione, mengembuskan napas keras-keras lewat hidungnya. Begitu caranya makan malam ini dibuat, perbudakan. Dan dia menolak makan sesendok pun lagi. Hujan masih terus mengguyur kaca-kaca yang tinggi dan gelap. Gelegar guru sekali lagi menggetarkan jendela-jendela dan petir menyambar di langit-langit. Sisa menu pertama lenyap.
dan petir menyambar-nyambar di langit-langit gelap, menerangi piring-piring emas sementara sisa-sisa menu pertama lenyap, dan langsung digantikan oleh makanan penutup. Kue tart Hermione, kata Ron, sengaja mengarahkan harumnya aroma kue ke arahnya. Puding lihat kue coklat. Tetapi Hermione memandangnya dengan cara yang mirip sekali Profesor McGonagall sehingga Ron menyerah. Ketika makanan penutup juga sudah dilahap habis dan remah terakhir sudah lenyap dari atas piring meninggalkan piringnya bersih berkilau lagi, Albus Dumbledore sekali lagi berdiri. Dengung celoteh yang memenuhi aula langsung berhenti, sehingga hanya deru angin dan gerujung hujan yang terdengar. Nah, kata Dumbledore tersenyum kepada mereka semua. Sekarang setelah kita semua kenyang makan dan minum, dengus Hermione. Sekali lagi aku minta perhatian kalian untuk beberapa pengumuman. Tuan Phil, si penjaga sekolah, memintaku untuk menyampaikan kepada kalian bahwa daftar benda yang dilarang di dalam kastil tahun ini ditambahkan dengan yoyo menjerit, frisbee bertaring, dan bumerang menampar. Daftar lengkapnya terdiri atas 470 macam kurasa dan bisa dilihat di kantor Tuan Phil kalau ada yang mau mengeceknya. Ujung-ujung bibir Dumbledore bergerak-gerak. Dia meneruskan, seperti biasa aku mau mengingatkan kalian semua bahwa hutan di ujung halaman sekolah itu terlarang untuk para pelajar. Begitu juga desa Hogsmeade terlarang untuk anak-anak di bawah kelas 3. Dengan sangat berat hati aku harus menyampaikan juga bahwa pertandingan antar asrama untuk perebutan Piala Quidditch tahun ini tidak akan diadakan. Apa? Tanya Harry terpekik kaget. Dia berpaling memandang Fred dan George, sesama anggota tim Quidditch-nya. Mulut mereka terbuka mengatakan sesuatu pada Dumbledore, tapi tanpa suara. Rupanya mereka tak bisa bicara saking terkejutnya. Ini dikarenakan ada pertandingan yang akan dimulai di bulan Oktober dan berlanjut sepanjang tahun ajaran, menyita banyak waktu dan tenaga para guru. Tapi aku yakin kalian semua akan sangat menikmatinya. Dengan kegembiraan luar biasa, kuumumkan bahwa tahun ini di Hogwarts. Tetapi tepat saat itu terdengar gelegar guntur membengkakkan telinga dan pintu aula besar menjeblak terbuka. Seorang laki-laki berdiri di ambang pintu bersandar pada tongkat panjang memakai mantel bepergian berwarna hitam. Semua kepala di aula besar menoleh memandang orang asing ini dan mendadak diterangi cahaya peti dan menyambar di langit-langit. Dia menurunkan kerudung kepalanya, mengguncang rambut panjangnya yang beruban, kemudian berjalan ke meja guru. Bunyi tok bergaung di seluruh aula setiap kali dia melangkah. Dia tiba di ujung meja guru, berbelok ke kanan, dan terpincang-pincang mendekati Dumbledore. Kilat menyambar lagi dan Hermione memekik pelan. Cahaya kilat menerangi wajah laki-laki itu sehingga tampak jelas. Belum pernah Harry melihat wajah seperti itu, seakan dipahat dari kayu yang sudah diterpa cuaca oleh orang yang nyaris tak tahu bagaimana seharusnya wajah manusia dan tak begitu andal menggunakan pahatnya. Setiap senti kulitnya tampaknya bekas terluka. Mulutnya seperti torehan serong dan sepotong besar hidungnya hilang. Tapi matanya yang membuatnya mengerikan. Satu matanya kecil hitam seperti manik-manik, satunya lagi besar, bundar seperti koin dan berwarna biru elektrik terang. Mata biru itu bergerak tak hentinya tanpa berkedip. Berputar ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, bergerak bebas tidak sewajarnya mata normal. Dan kemudian bola mata itu berbalik sepenuhnya, menghadap ke bagian belakang kepalanya, sehingga yang bisa terlihat hanyalah warna putihnya. Si orang asing tiba di tempat Dumbledore. Dia mengulurkan tangan yang juga penuh bekas luka, seperti wajahnya, dan Dumbledore menjabatnya, menggumamkan kata-kata yang tak bisa didengar Harry. Tampaknya dia bertanya-tanya kepada si orang asing, yang menggeleng tanpa senyum dan menjawab dengan suara pelan. Dumbledore mengangguk dan menunjuk ke kursi kosong di sebelah kanannya. Orang asing itu duduk, menggoyang rambutnya, supaya tidak menutupi wajahnya, menarik sepiring sosis ke dekatnya, mengangkatnya ke sisa hidungnya, dan mengendusnya. Dia kemudian mengeluarkan pisau kecil dari sakunya, menusuk sosis dengan ujungnya, dan mulai makan. Matanya yang normal memandang sosis, tapi mata birunya masih bergerak tak kenal lelah di dalam rongganya, memandang seluruh aula dan semua murid.
Aku memperkenalkan guru baru pertahanan terhadap ilmu hitam, kata Dumbledore yang memecah keheningan Profesor Moody. Biasanya guru baru disambut dengan tepukan, tetapi tak seorang pun dari guru-guru ataupun para murid yang bertepuk, kecuali Dumbledore dan Hagrid. Tapi tepukan mereka bergaung suram dalam keheningan, dan mereka pun segera berhenti. Yang lain rupanya terpana dengan penampilan Moody yang ajaib sehingga hanya mampu menatapnya. "Moody," Harry bergumam kepada Ron. "Mad-Eye, Moody. Moody si mata gila, yang pagi tadi dibantu ayahmu." "Mestinya," kata Ron pelan, terkesima. "Kenapa dia?" bisik Hermione. "Kenapa wajahnya?" "Entah," Ron balas berbisik, terpesona memandang Moody. Moody tampaknya tak peduli dengan sambutan yang sama sekali tak hangat ini, mengabaikan teko jus labu kuning di depannya. Dia merogoh mantel, bepergian lagi, mengeluarkan botol minuman, dan minum banyak-banyak. Saat dia mengangkat tangan untuk minum, mantelnya terangkat beberapa senti dari lantai, dan Harry melihat di bawah meja beberapa senti kuku kayu dengan ujung seperti cakar. Dumbledore berdeham. "Seperti tadi mau kusampaikan," katanya tersenyum pada lautan anak-anak di hadapannya, yang semuanya masih terpana memandang Mad-Eye Moody. "Kita mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pertandingan luar biasa di bulan-bulan mendatang. Pertandingan yang sudah tidak diselenggarakan lebih dari 100 tahun. Dengan sangat gembira, aku mengumumkan bahwa turnamen Triwizard, turnamen Trisihir akan dilangsungkan di Hogwarts tahun ini." "Anda bergurau," seru Fred Weasley keras. Tegangan yang memenuhi aula sejak Moody tiba mendadak mencair. Hampir semua anak tertawa, dan Dumbledore terkekeh senang. "Aku tidak bergurau, Tuan Weasley," katanya. "Walaupun setelah kau menyebut kata itu, aku memang mendengar lelucon seru waktu liburan musim panas tentang troll, hantu nenek jahat, dan leprechaun yang bersama-sama kebal." Profesor McGonagall berdeham keras. Tapi mungkin sekarang bukan saat yang tepat, bukan?" kata Dumbledore. "Sampai mana aku tadi? Ah ya, turnamen Triwizard. Nah, sebagian dari kalian mungkin belum tahu turnamen apa ini. Maka kuharap mereka yang sudah tahu memaafkanku, yang akan memberi penjelasan singkat, dan kuizinkan mereka melayangkan pikiran kemana-mana. Turnamen Triwizard pertama kali diselenggarakan kira-kira 700 tahun lalu sebagai kompetisi persahabatan di antara ketiga sekolah sihir terbesar di Eropa, Hogwarts, Beauxbaton, dan Durmstrang. Seorang juara terpilih untuk mewakili masing-masing sekolah, dan ketiga juara ini bersaing dalam menyelesaikan 3 tugas sihir. Ketiga sekolah ini bergiliran menjadi tuan rumah turnamen ini 5 tahun sekali. Dan kegiatan ini disepakati sebagai cara paling luar biasa untuk membina tali persahabatan di antara para penyihir muda yang berbeda bangsa, sampai angka kematiannya menjadi tinggi sekali, sehingga turnamen ini tidak diteruskan. "Angka kematian?" bisik Hermione kaget, tetapi rupanya anak-anak lain tidak cemas seperti dia. Sebagian besar dari mereka saling berbisik dengan bersemangat, dan Harry sendiri jauh lebih tertarik mendengar tentang turnamen ini daripada mencemaskan kematian yang telah terjadi ratusan tahun lalu. Selama 100 tahun ini telah beberapa kali diusahakan untuk mengadakan kembali turnamen ini. Dumbledore melanjutkan, sayang tak satu pun berhasil. Meskipun demikian, Departemen Kerjasama Sihir Internasional dan Departemen Permainan dan Olahraga Sihir memutuskan sudah saatnya kita mencoba lagi. Kami telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk memastikan bahwa kali ini para juara tidak dalam bahaya maut. Kepala sekolah Beauxbaton dan Durmstrang akan tiba bersama calon-calon mereka di bulan Oktober. Dan seleksi ketiga juara akan berlangsung pada malam Halloween. Juri yang tidak memihak akan memutuskan pelajar mana yang paling layak bertanding untuk memperebutkan piala Triwizard, piala yang akan mengharumkan nama sekolahnya, dan hadiah pribadi sebesar 1000 galeon. Aku ikut, Fred Weasley mendesis. Wajahnya bercahaya, memikirkan keagungan dan kekayaan sebesar itu. Dia bukan satu-satunya yang rupanya membayangkan diri sebagai juara Hogwarts di semua meja asrama.
Harry bisa melihat anak-anak menatap terpesona Dumbledore atau berbisik-bisik seru pada tetangga duduknya. Tetapi kemudian Dumbledore berbicara lagi, dan sekali lagi aula hening. Meskipun aku tahu kalian semua bersemangat untuk memenangkan piala Triwizard bagi Hogwarts, katanya, para kepala sekolah yang muridnya akan ambil bagian bersama Menteri Sihir telah sepakat untuk menerapkan pembatasan umur untuk para peserta tahun ini. Hanya pelajar yang telah cukup umur yaitu 17 tahun atau lebih diizinkan mengajukan nama mereka untuk dipertimbangkan. Ini, Dumbledore sedikit mengeraskan suaranya, karena beberapa anak mengeluarkan suara marah mendengar keterangannya, dan si kembar Weasley mendadak tampak berang. Adalah tindakan yang kami anggap perlu, mengingat tugas-tugas turnamen itu akan tetap sulit dan berbahaya. Kendati kami telah mengambil langkah pengamanan, dan sangatlah tidak mungkin pelajar di bawah kelas 6 dan 7 sanggup menanganinya. Aku sendiri yang akan memastikan bahwa tak ada pelajar di bawah umur yang memperdayakan juri kita agar memilihnya menjadi juara Hogwarts. Mata biru mudanya bercahaya ketika memandang wajah murka Fred dan George. Oleh sebab itu, ku minta kalian tidak usah membuang-buang waktu mendaftarkan diri jika usia kalian belum 17 tahun. Delegasi dari Beauxbaton dan Darmstadt akan tiba Oktober dan tinggal bersama kita hampir sepanjang tahun ajaran. Aku tahu bahwa kalian semua akan bersikap sopan dan ramah kepada tamu-tamu asing kita selama mereka tinggal bersama kita, dan akan memberikan dukungan sepenuh hati kepada juara Hogwarts, siapapun dia yang terpilih nanti. Nah, sekarang sudah malam dan aku tahu kalian perlu beristirahat agar besok bisa segar ketika menerima pelajaran. Waktunya tidur. Dumbledore duduk lagi dan berpaling untuk berbicara kepada Mad-Eye Moody. Terdengar bunyi derit dan dentang ketika anak-anak bangkit dan beramai-ramai berjalan ke pintu ganda yang membuka ke aula depan. Tidak bisa begitu, kata George Weasley yang tidak bergabung dengan rombongan yang bergerak ke pintu, melainkan berdiri dan mendelik ke arah Dumbledore. April nanti kami 17, kenapa kami tak boleh ikut? Tak ada yang bisa mencegahku mendaftar, kata Fred keras kepala, juga memandang marah ke meja guru. Para juara akan diharuskan melakukan berbagai hal yang biasanya tak boleh kita lakukan dan hadiah uang 1000 galeon. Ya, kata Ron, menerawang. Ya, 1000 galeon. Ayo, kata Hermione, kita tinggal di sini kalau kau tak bergerak. Harry, Ron, Hermione, Fred, dan George berjalan ke aula depan. Fred dan George memperdebatkan cara-cara yang mungkin digunakan Dumbledore untuk mencegah mereka yang belum berusia 17 tahun mengikuti turnamen. Siapa juri tak memihak yang akan menentukan siapa juaranya, tanya Harry. Entahlah, kata Fred, tetapi merekalah yang harus kita tipu. Kurasa 2 tetes ramuan tua bisa berhasil, George. Tapi Dumbledore tahu kalian belum cukup umur, kata Ron. Ya, tapi bukan dia yang menentukan siapa juaranya, kan? Kata Fred galak. Menurutku, begitu juri ini tahu siapa saja yang ingin ikut, dia akan memilih yang terbaik dari masing-masing sekolah dan tak peduli berapa umur mereka. Dumbledore akan berusaha mencegah kita masukkan nama kita, tapi sudah ada yang mati, kata Hermione dengan cemas ketika mereka melewati pintu yang tersembunyi di balik pembadangi hias dan menaiki tangga lain yang lebih sempit. Ya, kata Fred ringan. Tapi sudah bertahun-tahun lalu kan, lagian mana seru kalau tak ada sedikit risiko. Hei Ron, bagaimana kalau kami berhasil menemukan cara mengelabui Dumbledore? Mau ikutan juga? Bagaimana menurutmu Ron? Menanyai Harry. Cool juga kalau ikut ya. Tapi kurasa mereka menginginkan anak yang lebih besar. Entahlah, apa sudah cukup yang kami pelajari? Kalau aku jelas belum cukup. Terdengar suara murah Neville dari belakang Fred dan George. Tapi kuduga nenekku ingin aku ikut. Dia selalu omong tentang bagaimana aku harus mempertahankan kehormatan keluarga. Aku akan... Kaki Neville terjeblos anak tangga di tengah tangga. Ada banyak tangga tipuan semacam ini di Hogwarts. Kebanyakan anak-anak yang sudah lama di Hogwarts otomatis akan melompati anak tangga yang satu ini. Tetapi ingatan Neville parah sekali. Harry dan Ron menyambar ketiaknya dan menariknya. Sementara seperangkat baju zirah di atas tangga berdiri dan berkelontangan tertawa bersis. Diam kau, kata Ron pada si baju zirah, membanting turun pisornya ketika melewatinya. Mereka naik menuju pintu masuk menara Gryffindor yang tersembunyi di balik lukisan besar. Seorang nyonya gemuk bergaun sutra merah jambu
Kata kunci, tanya si Nyonya Gemuk ketika mereka tiba. Balderdas, kata George. Prefek di bawah memberitahuku. Lukisan mengayun ke depan, memperlihatkan lubang di dinding. Mereka semua memanjat masuk. Api yang berderik menghangatkan ruang rekreasi berbentuk bundar itu, yang penuh kursi berlengan empuk dan meja-meja. Hermione melirik sengit lidah api yang menari-nari riang, dan Harry mendengarnya bergumam jelas, perbudakan, sebelum mengucapkan selamat tidur kepada mereka semua dan menghilang ke pintu yang menuju kamar anak-anak perempuan. Harry, Ron, dan Neville menaiki tangga spiral terakhir sampai tiba di kamar mereka, yang terletak di puncak menara. 5 tempat tidur besar dengan kelambu merah tua berdiri merapat ke dinding. Masing-masing koper pemiliknya di kaki tempat tidur itu. Dean dan Seamus sudah naik ke tempat tidur. Seamus telah menyematkan mawar Irlandianya ke kepala tempat tidurnya, dan Dean menempelkan poster Viktor Krum di atas meja di sebelah tempat tidurnya. Poster tim sepak bola West Ham-nya yang lama tertempel di sebelahnya. Sinting, Ron menghela napas, menggeleng memandang para pemain bola yang tak bergerak. Harry, Ron, dan Neville berganti piyama dan naik ke tempat tidur. Ada yang telah meletakkan pemanas di antara spray dan selimutnya. Pasti peri rumah. Nyaman sekali, berbaring di tempat tidur dan mendengarkan badai yang bergemuruh di luar. Aku mungkin saja ikut, kata Ron dengan suara mengantuk dalam kegelapan. Kalau Fred dan George berhasil tahu bagaimana turnamen, siapa tahu kan? Ya, siapa tahu. Harry berguling di tempat tidurnya. Serangkaian gambar baru yang menyenangkan berbentuk dalam benaknya. Dia berhasil mengelabui si juri yang tak berpihak sehingga si juri percaya bahwa dia sudah 17 tahun. Dia terpilih menjadi juara Hogwarts. Dia berdiri dengan lengan terangkat penuh. Kemenangan di depan seluruh sekolah, yang semuanya bertepuk riuh dan berteriak-teriak. Dia baru saja memenangkan turnamen Triwizard. Wajah Cho tampak jelas sendiri di antara kerumunan samar-samar. Wajahnya bercahaya penuh kekaguman. Harry nyengir sendiri, senang Ron tidak bisa melihat apa yang bisa dibayangkannya. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.